Baik, ini sudah 5 menit ya. Kita mulai ya mungkin. Ya, Ustaz. Baik, seperti biasa kita Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Wa bisanadin muttasilin ila Imam Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah, nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Ila qawlihi wa an sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat. Ibu-ibu peserta pengajian online, pesantren online yang dirahmati oleh Allah, kita akan melanjutkan pembacaan kitab Bulughul Maram karya Imam Ibnu Hajar al-Asqalani sampai pada hadis masih tentang sifatus shalah, bentuk salatnya Nabi. Wa an Sayyidah Aisyah, dan diriwayatkan dari Siti Aisyah, salah satu ulama perempuan di kalangan sahabat. Jadi Nabi menikahi Sayyidah Aisyah sangat remaja, itu dimaksudkan untuk kaderisasi ulama. Tidak ada sama sekali seperti tuduhan orang-orang orientalis bahwa pernikahan tersebut didasari syahwat semata. Wan Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah, qalat, beliau berkata, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam yastaftihus salatah, membuka salatnya bit takbirih, dengan takbiratul ihram. Jadi Nabi membuka salat dengan takbiratul ihram. Jadi yang wajib itu takbirnya ya. Allahu Akbar, itu yang wajib. Seumpamanya ditambah Allahul Akbar, itu juga masih sah ya. Walaupun yang riwayat Allahu Akbar, tapi kalau ditambah umpamanya, itu masih sah. Dan jangan sampai barnya dipanjangkan. Allahu Akbar, itu salah. Maknanya juga berubah. Makanya berarti mempelajari tajwid, mengetahui panjang pendeknya sebuah bacaan, itu menjadi sangat penting di sini. Karena bisa merusak makna gitu ya, ketika ada yang membaca dengan cara Allahu Akbar gitu, tidak boleh. Jadi ini perlu saya ingatkan karena ada beberapa muadzin, misalkan contohnya ya, beberapa orang yang azan, itu memanjangkan ba. Allahu Akbar, itu tidak benar. Yang benar adalah Allahu Akbar. Wal qira'atah, kemudian Nabi melanjutkan dengan bacaan bilhamdulillahi rabbil alamin. Jadi surat Fatihahnya langsung dimulai dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, ini yang diikuti oleh mazhab Maliki. Di mazhab Maliki, setelah Allahu Akbar itu langsung alhamdulillahi rabbil alamin. Sementara mazhab selain Maliki seperti kita Syafi'i, misalkan di Indonesia dan negara di negeri-negeri Melayu seperti Malaysia, itu memulainya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dan kedua-duanya ada riwayatnya ya. Setiap imam mengikuti mana yang menurut dia lebih kuat. Seperti itu riwayatnya. Nah, di riwayat Sayyidah Aisyah
itu Nabi membuka dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Sehingga kalau kalau kita lihat beberapa imam yang mengikuti Imam Malik biasanya juga akan membaca Bismillahirrahmanirrahim tapi dengan suara pelan demi menghormati pendapat atau hadis yang memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi biasanya Allahu Akbar kemudian baca pelan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, seperti itu imamnya. Jadi seperti itu ya. Jadi ada yang memulai dengan Bismillah, ada yang memulai dengan Alhamdulillah. Kedua-duanya memiliki riwayat masing-masing. Wa kana idza raka'ah, Nabi tatkala ruku lam yuskhis ra'sahu. Lam yuskhis ra'sahu wa lam yusawwibhu. Lam yuskhis itu tidak tidak terlalu menundukkan kepalanya, walam yusawwibhu, tapi juga tidak terlalu memberdirikan kepalanya. Berarti sedang-sedang saja ya, kepalanya. Walakin baina dzalik, tapi Nabi berperilaku di antara itu. Jadi di antara terlalu nunduk dan di antara terlalu mendirikan kepala beliau. Itu tatkala ruku. Wa kana idza rafa'a minar ruku'i, dan Nabi tatkala mengangkat diri dari ruku alias menuju i'tidal, lam yasjud, tidak sujud hatta yastawiya qa'ima, sampai benar-benar berdiri tegap qa'iman dalam keadaan berdiri. Sampai benar-benar berdiri tegap. Artinya Nabi tumakninah, Nabi tidak keburu-buru gitu ya tatkala melakukan i'tidal. Semua rukun-rukun sholat itu dilakukan dengan tumakninah. Wa idza rafa'a minas sujudi, dan tatkala Nabi mengangkat diri dari sujud, artinya menuju ke duduk di antara dua sujud, lam yasjud, tidak sujud lagi hatta yastawiya jalisa, sehingga betul-betul tegap duduknya. Jadi Nabi itu mantap gitu ya. Iktidalnya mantap, duduk di antara dua sujud juga mantap. Ya, sebaiknya memang membaca apa yang sudah dihafal. Wa kana yaqulu, dan Nabi membaca fi kulli raka'ataini, dalam setiap dua rakaat at-tahiyatah. Ya, dua rakaat pertama itu tahiyat awal kan begitu. Dua rakaat terakhir tahiyat akhir. At-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Itu yang wajib ya. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu Allahumma sholli ala sayyidina. Salawat itu wajib di situ. Wa kana yafrishu rijlahul yusra. Wa kana, dan Nabi duduk rijlahul yusra, di atas kakinya yang kiri. Jadi kaki yang kiri itu diduduki oleh Nabi. Wayun sibul yumna, dan memberdirikan yang kanan. Jadi yang kanan kakinya berdiri ke atas. Itu di tahiyat awal ya. Di tahiyat awal kaki yang kiri diduduki oleh bokongnya. Kemudian kaki yang kanan itu berdiri tegap begini. Wa kana yanha an uqbatis syaitan. Nabi mencegah
dari duduk ala gaya setan. Berarti duduk yang tidak begitu. Wa yanha ayyaftarishar rajulu dhira'aihi iftirasas sabu'. Dan juga Nabi mencegah seseorang duduk dhira'aihi di atas kedua sikunya. Jadi duduk ke sini. Jadi duduk sambil gini. Iftirasas sabu' seperti duduknya hewan pemangsa. Nah, hewan pemangsa itu kan kalau lagi duduk-duduk itu kan kaki depannya sikunya itu nyampe ke bumi. Nah, kira-kira duduk yang seperti itu yang makruh ya. Di sini larangannya itu larangan makruh, bukan haram. Nah, yukarohah. Dari mana ulama menyimpulkan itu makruh? Ya, karena itu tidak menyebabkan batalnya sholat. Ya. Hanya tidak pantas. Sehingga kata ulama, yanha, di situ ada kalimat yanha, mencegah, mencegah, mencegah. Itu maksudnya adalah mencegah yang sifatnya makruh, bukan mencegah yang sifatnya haram. Iftirasas syabu, iftirasas sabu. Wa kana yakhtimus salatah. Dan Nabi menutup as-salata salatnya bit taslimi dengan salam. Nah, ini juga yang masuk rukun adalah salam pertama. Assalamualaikum, yang ke kanan itu yang wajib. Kalau yang ke kiri itu sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, seperti yang saya terangkan kemarin, itu ketika menoleh, ketika nyampai di mim ya. Assalamualaikum. Kum mim. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Seperti itu. Nah, ada beberapa doa ya sebenarnya yang dibaca ketika salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Itu kalau di kitab yang lain itu dikatakan bahwa malaikat menjawab salam kita. Seperti itu. Walahu illatun, dan hadis ini memiliki penyakit, kata Imam Ibnu Hajar al-Asqalani. Jadi kenapa mazhab Syafi'i tidak mengambil hadis ini? Artinya mazhab Syafi'i membaca Fatihahnya dari Bismillahirrahmanirrahim. Ya karena ada ilat. Ilat ini hanya bisa diketahui oleh ahli. Seperti dokter mendiagnosa penyakit, kemudian menyimpulkan hasilnya. Nah, demikian juga pakar-pakar hadis itu mendiagnosa sebuah penyakit pada sebuah hadis, kemudian menyimpulkan hasilnya seperti itu. Dan terkadang kesimpulannya bisa berbeda antara Imam Bukhari, Imam Tirmidzi, Imam Abu Daud bisa berbeda. Antara ahli bisa berbeda seperti itu. Ya buktinya seperti di mazhab Maliki malah yang kuat kata mereka yang ini, yang hadis Sayyidah Aisyah yang memulai dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Sementara di kita di mazhab Syafi'i itu ada ilatnya. Ilat ini ditentukan oleh apa? Ditentukan oleh jalurnya. Karena di hadis itu ada sebuah tradisi namanya sanad. Sanad itu jalur transmisi hadis. Jadi murid ngambil dari guru, dari guru, dari guru sampai ke Rasulullah. Nah itu per guru itu dicek kualitas kualitas keilmuan, kualitas kejujuran, kualitas kezuhudan, semuanya dicek. Dan itu bukan berarti mencari aib seseorang, tidak. Tapi itu dalam rangka menjaga keautentikan dan menjaga
kevalidan hadis. Gitu. Karena kalau nggak dicek, itu kan nanti setiap orang ngarang jadinya. Maka proses ini, proses mengecek setiap sanad, setiap perawi, itu bukan dalam rangka mencari aib seseorang, tidak. Tapi itu perintah agama karena mau melindungi agama dari jamahan tangan-tangan orang yang tidak bertanggung jawab. Dan itu didasarkan pada ayat Inja akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Jadi tabayyun mencari, mengklarifikasi, mencari keabsahan dan kevaliditasannya hadis itu adalah perintah agama. Seperti itu ya. Baik. Wa an Ibnu Umarah, dan diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yarfa'u yadayhi, Nabi mengangkat kedua tangannya hadwa manggibaihi. Ya, yang ngecek, yang ditanyakan oleh Bu Sofia, siapa yang ngecek? Para pakar itu. Ya, pakar hadis. Pakar, jadi itu ilmu khusus, cabang dari ilmu hadis. Yang orang-orang yang memang di laboratorium, kayak gitu ya. Di laboratorium hadis. Seperti di ilmu medis mungkin. Ada yang bertugas di klinik, ada yang kapasitasnya untuk di laboratorium kan seperti itu. Nah, di kalangan ulama itu juga seperti itu, bagi-bagi tugasnya ada. Dan ini termasuk keistimewaan umat Nabi Muhammad. Karena nabi-nabi sebelumnya nggak memiliki pakar seperti ini. Makanya untuk memverifikasi kebenaran Injil, Zabur, dan kitab-kitab suci sebelumnya gitu ya, itu nggak bisa karena umat-umat sebelumnya itu nggak memiliki ulama yang menjaga sanad gitu. Kata kata Nabi itu innal isnad minad din. Sanad ini atau transmisi hadis tadi itu termasuk bagian dari agama dan itu termasuk khosais ummah al-Muhammadiyah, keistimewaan umat Nabi Muhammad. Jadi kita itu memiliki hadis yang bisa dipertanggungjawabkan karena para perawinya yang membawa hadis tersebut dari murid, guru ila Rasulillah sampai ke Rasulullah itu status kesalehannya, status kewaraannya, status kejujurannya itu dipertanggungjawabkan, disaksikan oleh orang semasanya, juga dicatat di dalam buku khusus namanya buku atau kitab Jarah wa Ta'dil. Itu banyak nulis yang nulis tentang kitab-kitab itu. Jadi rekam jejaknya itu terdokumentasi secara rapi. Itu nggak ada loh selain di umat Nabi Muhammad. Makanya kalau ibu-ibu mencari siapa yang menulis Injil Matius misalnya, siapa yang menulis Injil Yohanes, ada yang tahu? Apakah betul-betul muridnya Yesus yang namanya Yohanes? Apakah siapa yang menulis Injil Paulus? Misalnya, nggak ada yang tahu. Wah betul-betul tulisan Paulus, nggak ada. Tapi kalau di kita itu terverifikasi, verifikasi.
Jadi umpamanya dari Ibnu Hajar Al Asqalani ya sampai ke Abdullah bin Umar itu jelas anunya apa? Gurunya Ibnu Hajar siapa, terus naik ke atas ke atas ke atas sampai ke Abdullah bin Umar seperti itu. Nah, itu ya, disiplin ilmu khusus. Ini apa ya? Nanti efeknya adalah memberi kita keyakinan tentang keabsahan hadis-hadis Nabi sebagai sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Kalau Al-Quran itu kan nyampe ke kita dengan jalan mutawatir namanya. Mutawatir itu orang banyak yang tidak bisa dihitung dan gak mungkin dari orang banyak tersebut bersepakat untuk berbohong. Itu namanya mutawatir. Tapi kalau hadis enggak masih di bawah itu. Meskipun ada hadis-hadis mutawatir tapi jumlahnya sangat sedikit. Baik, kita tunggu sebentar. Ini sedang adzan. Baik, ya. Jadi ini ada pertanyaan lanjutan dari Bu Sofia. Berarti itu badan khusus. Memang badannya tidak dibentuk khusus, Ibu. Tapi disiplin ilmunya atau fan ilmunya, bidang ilmunya itu bidang ilmu tersendiri. Bidang ilmu tersendiri diajarkan dan ada orang-orangnya gitu. Meskipun secara formal apakah pernah dibentuk badan misalnya? Sepertinya tidak. Tidak dibentuk badan tapi sebagai sebuah ilmu dengan semua referensinya tentang ilmu tersebut itu sudah ada. Kemudian ada pertanyaan dari Ibu Haryati, apa mutawatir? Mutawatir tadi, Ibu. Mutawatir itu sesuatu yang dikabarkan oleh orang banyak dan orang banyak itu tidak mungkin bersepakat untuk berbohong bersama, berbohong secara berjamaah. Nah, Al-Quran itu diriwayatkan secara mutawatir dalam pengertian itu. Jadi yang meriwayatkan Al-Quran itu bahwa Al-Quran itu kalamullah dimulai dengan surat Al-Fatihah dan ditutup dengan Qul a'udzu birabbin nas itu seluruhnya bersifat mutawatir dalam pengertian diriwayatkan oleh ribuan orang dan ribuan orang ini tidak kemudian bersepakat untuk memberikan kabar bohong. Itu namanya mutawatir. Artinya semua isi Al-Quran itu terverifikasi oleh ribuan orang karena Nabi memiliki ribuan santri kan, ribuan murid yaitu para sahabatnya juga
memiliki ribuan murid dan bahkan menghafalkan Al-Quran tersebut, maka Al-Quran tidak memiliki celah untuk dikatakan bohong sebagai kalamullah, sebagai sebagai kalamullah. Tapi kalau seperti Injil ataupun kitab-kitab sebelum Al-Quran, Zabur ataupun satunya lagi apa? eh, Taurat, itu kan tidak bisa dipertanggungjawabkan, dan memang Allah nggak pernah menjamin atas apa kesahihannya. Kalau Al-Quran kan dijamin langsung oleh Rasulullah, oleh Allah, selain memang diriwayatkan secara mutawatir. Dalam Al-Quran itu ada jaminannya, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kami, kata Allah, yang menurunkan Al-Quran. Az-Zikir itu nama lain dari Al-Quran. Dan kami pula yang akan menjaganya. Jadi Al-Quran itu tidak akan punah sampai di hari kiamat. Nanti di hari kiamat, ya, akan tidak ada lagi cetakan Quran, akan tidak ada lagi orang yang membaca, akan tidak ada lagi orang yang menghafalkan Al-Quran tersebut. Itu akhir zaman nanti. Sampai nanti kiamat itu akan terjadi ketika orang hanya tahu bilang Allah, Allah, Allah gitu. Selebihnya nggak tahu. Dia zikir subhanallah nggak tahu. Apalagi sholat gitu. Dia hanya tahu Allah, Allah, Allah kayak gitu. Itu tandanya akan kiamat. Jadi kalau melihat hadis-hadis seperti ini, kiamat itu masih lama sepertinya. Baik, kita lanjutkan hadis selanjutnya. Wa an Ibnu Umar, dan diriwayatkan dari Ibnu Umar, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yarfa'u yadayhi hazwa mankibaihi. Nabi mengangkat kedua tangannya ketika takbir ini ya, hazwa mankibaihi, sejurus atau seturut dengan dua pundaknya. Jadi begini, Allahu Akbar. Idza ftataha sholatan, tatkala membuka sholat. Wa idza kabbara lirruku, begitu juga ketika takbir menuju ruku. Jadi kapan disunnahkan mengangkat tangan ketika takbir. Jadi ini tempat-tempatnya. Pertama ketika takbiratul ihram ya. Takbir pertama. Iftitah. Allahu Akbar. Itu sunnah mengangkat tangan. Sampai di mana? Sampai di pundak. Riwayat yang lain nanti ada di bawah itu sejurus atau selurus dengan daun telinga. Dengan ini nih. Apa? Telinga bagian bawah. Jadi begini. Allahu Akbar. Jempol itu lurus dengan telinga terbawah. Allah. Yang satu begini, Allah lebih rendah. Karena tangan sejurus dengan manggibaihi, dengan dua pundak. Yang kedua, tempat yang sunnah untuk mengangkat tangan adalah wa idza kabbara lirruku'i. Ketika mau menuju ruku. Ketika membaca takbir menuju ruku. Yang ketiga, wa idza rafa'a ra'sahu minar ruku'i. Tatkala mau i'tidal. Ketika mengangkat kepala dari ruku. Nah, yang keempat nanti yang sunnah juga mengangkat tangan di riwayat yang lain itu ketika berdiri dari tahiyat pertama. Jadi kalau sudah dapat dua rakaat, ibu-ibu mau berdiri ke qiyam gitu ya, ke berdiri itu disunnahkan juga mengangkat tangan. Muttafaqun alaih. Nah, jadi ini beberapa tempat yang menyebutkan tentang sunnahnya kita sebagai orang yang sholat mengangkat kedua tangan. Kapan? Di
1, ya, 2, 3, tambah 1. Di riwayat yang lain nanti. Berarti 4. Di 4 tempat ya. Di takbiratul ihram, Allahu Akbar. Kemudian di mau ruku 2. Bangun dari ruku 3. Itu yang sunnah. Kemudian nanti ada hadis lain. Ketika selesai tahiyat pertama. Jadi ibu-ibu dapat 2 rakaat itu kan mau berdiri ke atas. Nah, itu juga disunahkan angkat tangan. Gitu. Tafakun alaih, hadis ini diriwayatkan secara bersepakat oleh Bukhari dan Muslim. Wa fi hadis Abi Humaid, dan dalam riwayat hadis Abi Humaid inda Abi Daudah. Dalam kitab Sunannya Abi Daud, beliau berkata, hadisnya berbunyi yarfa'u yadaihi. Nabi mengangkat kedua tangannya hatta yuhadhiya bihima, sehingga sepadan atau sejurus bihima dengan kedua tangan, mangkibaihi, dua pundaknya. Tsumma yukabbiruh, kemudian takbir. Gitu. Sama. Nah, ini hadis yang riwayat kedua, yang bawahnya. Wali Muslimin. Dan dalam hadis riwayat Muslim, an Malik bin Al-Huwairith, diriwayatkan dari Malik bin Al-Huwairith, nahwu hadis Ibnu Umar, serupa dengan hadisnya Abdullah bin Umar, walakin qalah. Tetapi hadis tersebut berbunyi, hatta yuhadhiya bihima furu'a udhunaihi. Sehingga sejurus atau sepadan bihima dengan kedua tangannya, furu'a udhunaihi. Sesuai atau sejurus dengan cabang kedua kupingnya. Ya, maksudnya ini kuping bagian bawah itu. Jadi ada 2 riwayat. Satu riwayat mengangkat tangan sejurus dengan telinga begini ya. Jadi jempol ini sejurus dengan telinga bagian bawah. Kemudian di riwayat yang lain begini, lebih rendah, sejurus dengan apa? Dengan bahu. Jadi seperti itu. Baik, sebelum kita lanjutkan, kita buka obrolan dan diskusi santai terkait dengan hadis-hadis yang telah kita baca. Mungkin dari ibu-ibu ada yang ingin bertanya. Saya Ustadz. Ya, silakan Bu Haryati. Agak menyimpang dikit Ustadz. Kalau saat kita baca Al-Fatihah itu, apa kan kita kalau sholat itu kan bacanya kan walaupun pelan kan harus diucap ya Ustadz ya? Bener Iya. nggak? Ya. Nah, ketika misalnya lagi baca Al-Fatihah terus pengen nguap Ustadz. Nah, gitu kan kalau nguap kan nggak boleh kan harus kita tahan ya Ustadz ya. Itu sebaiknya kita tutup mulut kita tahan gitu. Terus Al-Fatihahnya juga kita berhentikan atau kita tetap baca Al-Fatihah terusin tapi dalam hati itu gimana Ustaz? Ya. Jadi pertama rukun qauli atau rukun yang berbentuk ucapan itu diharuskan terdengar oleh telinga. Seperti yang dulu-dulu saya jelaskan ya. Jadi harus terdengar oleh telinga kita di waktu normal. Dalam pengertian ketika di sekitar kita itu bising gitu ya. Ada keramaian, tidak lantas kita juga harus teriak, enggak. Pokoknya di waktu normal bacaan kita itu terdengar berarti sah kayak gitu. Itu pertama. Kedua, bagaimana ketika kita menguap? Menguap di hadis sebelumnya itu kan dikatakan falyakdzim masya'ah. Sebisa mungkin menguap itu ditahan. Kalaupun tidak tahan, ya biarkan. Namun sunnah menutup dengan tangan kiri begini.
bukan begini ya, tapi begini, dibalik. Itu sunnahnya. Jadi dengan apa bagian belakang dari tangan kiri kita menguap. Nah, tidak masalah kemudian kita putus dari bacaan kita untuk sekedar menguap dulu gitu ya. Nggak masalah. Itu karena rukun qauli itu nggak harus apa, nggak harus stretch kayak rukun yang bersifat perbuatan gitu ya. Diulang 2 kali boleh rukun qauli itu. Dan memang harus harus berurutan iya. Tapi kalau harus menguap ya apa salahnya? Menguap saja dulu, kemudian bacaannya dilanjutkan. Itu tidak masalah Ibu. Jangan dilanjutkan di dalam hati. Jangan, karena itu rukun qauli gitu ya. Rukun yang berbentuk ucapan. Seperti itu, Bu. Siap, terima kasih Ustadz. Sama-sama. Tidak ada yang lain? Dipersilahkan sebelum kita lanjut. Kalau nggak ada nanya, saya yang nanya lagi Ustadz. Ya, Silakan, silakan. sholat di itu, kalau di sini kan tempat sholat kan karena kita sholat di jalan itu Ustadz. Nah, ada satu masa saya itu sholat sama orang Mesir. Nah, saat ruku, beliau bilang, nanti saat ruku, kita rukunya nggak usah sempurna ruku, karena di luar, takutnya bentuk badan kita itu kelihatan gimana, bla 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 gitu loh Ustaz. Jadi, rukunya itu nggak ruku sempurna seperti sejajar, kalau misalnya taruh gelas itu nggak akan tumpah kayak gitu, nggak Ustaz. Jadi, agak berdiri gitu, agak tegak gitu loh Ustaz. Paham ya Ustaz ya? Maksudnya, Iya, iya. itu bagaimana sholatnya Ustaz? Apakah begitu boleh? Gitu loh, saya mau saya tanya. Iya. Jadi ada wajib dan ada bentuk sempurna. Kalau sekedar wajib gitu ya, artinya kita melaksanakan sebuah kewajiban, maka ruku itu asalkan membungkuk. Nggak harus seperti tadi Ibu bilang apa? Ditaruh gelas di atasnya tidak akan jatuh. Nggak harus seperti itu. Asalkan membungkuk melewati batas batas berdiri yang layak gitu ya, itu sudah sah. Seperti yang sering saya bilang bahwa sujud itu sahnya atau wajibnya adalah kepala lebih rendah dari bokong kita. Kepala lebih rendah dari, mohon maaf, pantat kita. Ketika kepala lebih tinggi dari pantat kita, maka tidak sah apa namanya sujud itu. Jadi kalau kita berbicara wajibnya dan berbicara sekedar melaksanakan wajib, ya sah-sah saja. Tapi kalau kita berbicara kesempurnaan, kesempurnaannya rukuk seperti apa, kesempurnaannya sujud sujud seperti apa, maka sempurnanya adalah sampai benar-benar mantap gitu ya. Apa namanya posisinya atau dalam bahasa fikihnya tumak ninah, sampai tumak ninah seperti itu. Jadi sah sah. Oh gitu Ustaz ya. Ruku tumanina saya itu nggak paham Ustaz. Seperti apa ruku tumanina? Iya, enggak, maksudnya tumak ninah itu dalam bahasa Indonesianya diam. Jadi sempurnanya sholat itu ketika kita ruku gitu ya, itu Mm-mm. ada diamnya di sana. Ah, Diam dengan durasi membaca subhanallah sekali itu sudah hasil tumak ninahnya. hmm, Sedurasi subhanallah itu namanya tumak ninah. Dalam bahasa fikihnya tumak ninah. Jadi setiap rukun itu diharuskan tumak ninah. Itu sempurnanya begitu. Gak boleh kemudian melaksanakan sholat atau rukun sholat
hanya sekedar icip-icip gitu ya. Ah, Nah, icip-icip itu nggak ada tumak ninahnya itu kalau icip-icip itu. ya tarawih yang kata Seperti 22 yang rakaat itu ya Ustaz ya, betul yang ngebut. betul yang viral ya, yang Mm-mm. ngebut itu Hmm. mengalahkan apa kereta api cepat itu. Meng- Mengalahkan sholat 2 rakaat Ustaz. Iya. Gitu ya Ustaz. Paham, paham, paham. Jadi Makasih. tumak ninah itu mudahnya tidak hanya sekedar icip-icip, Hmm. harus ada diamnya, diam secara mantap. Kalau di bahasa hadis tadi yastawiya qaima, yastawiya jalisa, yastawi itu maknanya ya lurus, tegap, mantap gitu dalam keadaan duduk, nggak? Kira-kira begitu. Ini ada yang ngetik. Oh ya, tarawih jedak jeduk ya, tarawih balapan gitu. Padahal makna tarawih itu kalau kita terjemahkan secara anu ya, secara lafaz, secara tekstual, tarawih itu maknanya istirahat. Rauhah, rauhah itu maknanya nyantai, enjoy, istirahat. Jadi tarawih itu adalah momen kita beribadah secara enjoy, secara nyantai karena seharian puasa gitu loh. Seharian puasa itu kan berat, kemudian malamnya setelah berbuka sholat apa maghrib, isya. Nah setelah isya itu ada momen namanya tarawih. Nah tarawih itu sendiri sebenarnya secara lafadz dari rohah, rohah atau rauhah. Rauhah itu ya nyantai, santai gitu. Bukan untuk balapan memang di sana. Mampu 2 rakaat, mampu 4 rakaat, mampu 6, 8 silahkan gitu. Baik, jika tidak ada kita lanjut kembali ya. Wa an Wa'il bin Hujur dan diriwayatkan dari sahabat Wa'il bin Hujur radhiyallahu taala anhu. Qala, beliau berkata, "Shallaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam." Saya sholat beserta Nabi, artinya bermakmum pada Nabi. Fawadha'a yadahu. Nabi meletakkan tangan al-yumna, tangan kanannya, ala yadihil yusra, di atas tangan kirinya, ala sodrihi, di atas dadanya. Atas dada. Jadi ketika kita menaruh tangan, itu tekniknya bagaimana? Tekniknya begini. Kanan itu di atas tangan kiri, begini. Kemudian dia ditaruh di mana? Menurut Wa'il bin Hujur di atas dada. Di dada, begini di dada. Nah, nanti ada riwayat yang menyebutkan di pusar. Ada riwayat yang apa? Di bawah pusar. Ada riwayat yang melepas, istirsal namanya. Seperti di Maliki, di mazhab Maliki ataupun orang-orang Syiah itu setelah takbir Allah Akbar lepas ke bawah, nggak naruh tangan di dada atau di atas pusar atau nggak ada, langsung lepas ke bawah nih. Semuanya ada riwayat. Nah di sini ada riwayat dari Wa'il bin Hujur itu ditaruh di dada. Akhrajahu Ibnu Huzaimah. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Huzaimah. Jadi semuanya benar gitu ya. Nggak perlu saling menyalahkan. Yang salah itu yang nggak sholat. Wan Ubadah bin Samit. Kita lanjut. Wan Ubadah bin Samit dan diriwayatkan dari sahabat Ubadah bin Samit radhiyallahu taala anhu. Qala, beliau berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Nabi bersabda, la salata liman lam yaqra bi ummil Quran. La salata, tidak ada salat. Nah, kalau ada hadis seperti ini, la salata, tidak ada salat. Tidak ada salat maknanya sah apa sempurna. Ada dua takwil biasanya. Tidak ada salat itu sah. Takwil kedua, tidak ada salat itu sempurna, begitu takwilnya. Liman, bagi orang, lam yakra, yang tidak membaca orang, bi ummil Qur'ani, dengan ummul Qur'an. Ummul Qur'an atau ummul kitab, yaitu Al-Fatihah. Orang yang tidak membaca Fatihah, ya, bagi yang sendirian, ataupun bagi yang bermakmum di mazhab kita, mazhab Syafi'i, itu tidak sah. Jadi takwilnya adalah la sholata sahihatan. Tidak ada sholat itu sah. Artinya sholatnya tidak sah bagi orang yang tidak membaca Ummul Quran. Seperti itu. Kalau ada hadis mirip seperti ini, tapi takwilnya nanti bukan sah, tapi sempurna. Seperti misalkan, la sholata li jaril masjid illa fil masjid. Tidak ada sholat itu sempurna bagi tetangga masjid kecuali di masjid. Jadi yang rumahnya bertetanggaan dengan masjid itu sholatnya tidak sempurna jika tidak dilakukan di masjid. Jadi kalimatnya sama-sama la sholata. La sholata liman lam yakra bi ummil kitab. La sholata li jaril masjid illa fil masjid. Tapi beda konsekuensi dan beda hukum ya. Kalau yang tidak membaca Ummul Quran itu tidak sah. Kalau yang kebetulan rumahnya tetangganya masjid tapi nggak pernah ke masjid, bukan tidak sah sholatnya, tapi tidak sempurna. Loh, dari mana takwil-takwil seperti itu? Oh, itu ulama yang apa namanya? Yang menemukan formulasi takwil seperti itu setelah mempertimbangkan banyak redaksi hadis yang lain, setelah membanding-bandingkan dengan ayat maupun eh, teks hadis yang lain. Jadi hadis itu ibaratnya bahan mentah gitu ya, butuh diproses. Butuh diproses. Yang memproses itu harus ahli. Ibarat mau masak itu harus koki. Harus koki. Meskipun di dapur bahan mentahnya lengkap gitu ya. Tapi dia bukan koki yang handal, yang hebat. Ya percuma ada bahan masakan. Ada bahan masakan tapi kita kokinya tidak ahli. Nah, para ulama itu adalah serupa dengan koki-koki tersebut, gitu ya. Dan mereka yang menyiapkan makanan siap saji, sehingga mengkonsumsi makanan yang dimasak oleh para ulama itu mengenyangkan, menyehatkan, dan tidak bikin sakit perut dan mual seperti itu ya. Itu kalau mau diandaikan, kira-kira seperti itu. Nah, membaca Fatihah itu wajib. Karena la sholatah, tidak ada sholat yang sah bagi seseorang yang tidak membaca Fatihah. Sehingga siapapun yang mengajarkan Fatihah secara betul, beserta tajwid, beserta makharijnya, makhraj hurufnya, beserta mat panjang pendeknya gitu ya. Itu pahalanya sangat besar itu. Seperti Ustaz Muhlisin ini yang mengajarkan membaca Fatihah secara benar, kemudian dipraktekkan oleh murid-muridnya, itu pahalanya terus mengalir. Makanya jangan diremehkan apa namanya guru-guru dilanggar itu.
kiai-kiai kampung itu luar biasa. Mereka tidak diperhatikan, tapi sebenarnya mereka telah melakukan hal yang luar biasa. Karena sah dan batalnya sholat seseorang bergantung kepada apa yang mereka ajarkan. Wa fi riwayatin, dan di dalam sebuah riwayat yang lain, Ibnu Hibban, dalam riwayat Ibnu Hibban wa Daruqutni dan Imam Ad-Daruqutni, la tajzi, tidak cukup alias tidak sah sholatun, sebuah sholat, la yuqra'u fiha bi fatihatil kitab, yang tidak dibaca di dalamnya dengan fatihatul kitab. Jadi orang kalau mu'allaf misalkan ya masuk Islam ya harus belajar Fatihah. Harus belajar semampunya. Harus belajar semampunya. Umpamanya zuhur ke asar masih kurang 1 jam. 1 jam itu dia harus belajar. Harus belajar. Kalau memang tidak mampu, maka nggak apa-apa lah bermakmum. Karena di madhab selain kita, selain madhab Syafi'i, makmum itu nggak wajib. Makmum itu sudah diwakili imamnya, gitu. Sudah diwakili imamnya. Tapi kan nanti ada satu momen seseorang nggak bisa makmum, nggak bisa sholat selalu berjamaah kan, dalam keadaan tertentu. Sehingga bagaimanapun menghafalkan surat Al-Fatihah itu wajib jadinya. Wafi ukhra, dan di dalam riwayat yang lain, li Ahmadah, riwayatnya Imam Ahmad bin Hambal, wa Abi Daudah dan Imam Abu Daud, wa Tirmidzi dan Imam At-Tirmidzi, wa Ibnu Hibban dan Imam Ibnu Hibban, la'allakum taqra'una khalfa imamikum. Qulna na'am la taf'alu illa bi Fatihatil kitab. La'allakum, kata Nabi, barangkali kalian membacanya di belakang imam kalian. Kata la'allah ini yang kemudian menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan ulama mazhab fikih ya. Karena bahasanya la'allah. La'allah itu barangkali. Barangkali kalian membaca di belakang imam kalian. Kemudian sahabat menjawab, iya ya Rasulullah. Iya. Berarti sahabat itu di belakang para imamnya, di belakang Rasulullah membaca Fatihah. Tapi dari redaksi Nabi memakai kalimat la'allah, berarti ada juga yang nggak membaca dan mewakilkan diri ke bacaan si imam. Innama ju'ilal imam liyu'tamma bih, kata Nabi di hadis yang lain. Imam itu dijadikan atau dibentuk, diangkat supaya menjadi pemimpin. Namanya pemimpin, dia bertanggung jawab segalanya, kira-kira begitu. Sehingga dalam pembacaan surat Fatihah, bagi selain mazhab Syafi'i, cukup diwakili si imam. Kalau terus gak hafal juga, piye? Gak hafal surat Al-Fatihah. Ya dituliskan mungkin di depannya. Tuliskan pakai khot gitu ya, pakai apa? Pakai bahasa Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Dituliskan. Kulna na'am, qalah, Nabi bersabda, la taf'alu, janganlah kalian lakukan illa bi fatihatil kitab. Janganlah kalian sholat kecuali dengan fatihatil kitab, kecuali dengan fatihah. Fa'innahu, karena sungguhnya la sholat liman lam yaqra' biha. Tidak ada sholat yang sah bagi seseorang yang tidak membaca Ummul Kitab. Diingat baca Fatihah ya harus terdengar ke telinga ya. Itu harus terdengar ke telinga. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan hanya begitu. Jangan hanya
seperti ular berdesis gitu ya. Hanya terdengar susut-susutnya aja, jangan. Harus terdengar oleh telinga kita. Baik, kita lanjut. Wan Anasin, dan riwayatkan dari Sayyidina Anas bin Malik anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakrin, dan Sayyidina Abu Bakar, wa Umarah, dan Umar, kanu mereka semua yaftatihuna shalatah. Yaftatihuna sholata, membuka salat, bilhamdilillahi rabbil alamin, dengan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin, muttafaqun alaih. Zada Muslimun, Imam Muslim menambahkan, la yadhkurunah, mereka semua tidak membaca bismillahirrahmanirrahim fi awwali qiraatin wala fi akhiriha, baik di awal pembacaan maupun di akhirnya. Wa fi riwayatin li Ahmada wan Nasa'i wa Ibnu Huzaimah, dan dalam sebuah riwayat Imam Ahmad, Imam Nasa'i, dan Imam Ibnu Huzaimah, bukan dengan redaksi la yadhkurunah, tapi la yajharunah, mereka tidak melantangkan di bismillahirrahmanirrahim, berarti membaca bismillah tapi tidak dengan suara yang keras. Nah, ini beberapa riwayat yang mendukung ulama-ulama yang mengatakan bahwa Fatihah itu dimulai dengan alhamdulillahirabbil alamin. Tapi seperti yang saya katakan di pertemuan sebelumnya, bahwa yang memulai dengan alhamdulillah itu tetap meyakini Fatihah itu 7 ayat ya. 7 ayat. Karena ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim itu dianggap ayat tersendiri. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin itu ayat tersendiri. Sehingga tetap 7. Sab'il mathani, 7 ayat. Jadi tetap 7. Baik yang memasukkan bismillah ke dalam Fatihah ataupun tidak memasukkan bismillah ke dalam suratil Fatihah, tetap semuanya meyakini 7 ayat. Sedikit lagi. Wa fi ukhra, dan di dalam riwayat hadis yang lain Ibnu Huzaimah, dalam riwayat Imam Ibnu Huzaimah, kanu yusirruna, mereka membacanya secara diam-diam, secara tidak lantang, kebalikannya lantang, berarti secara berbisik, yusirruna. Sehingga begini, Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahman. Nah, seperti itu ya bacanya. Wa ala hadza yuhmalun nafyu fi riwayati Muslimin khilafan liman allaha. Atas pemaknaan seperti ini atau atas riwayat Ibnu Huzaimah ini, orang-orang yang tidak membaca bismillah itu sebenarnya membaca tapi secara sirri, secara sembunyi-sembunyi, tidak dengan suara yang lantang. Khilafan liman allahu. Berbeda dengan beberapa ulama yang menganggap hadis ini ada illah. Wa an Nu'aim al-Mujmir. Nah, lanjut sedikit lagi. Wa an Nu'aim al-Mujmir, dan diriwayatkan dari Nu'aim al-Mujmir radhiyallahu anhu qala. Beliau berkata, shallaitu wara'a Abi Hurairah. Saya sholat di belakang Abu Hurairah, salah satu sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis. Faqara'ah, maka membaca Abu Hurairah bismillahirrahmanirrahim. Abu Hurairah ternyata membaca bismillahirrahmanirrahim. Tsumma qara'a bi ummil Qur'an, kemudian membaca dengan Fatihah. Hatta idza balagha waladhdallin, sehingga ketika sampai ke bacaan waladhdallin qala, beliau membaca amin. Jadi aminnya bareng ya. Aminnya bareng.
antara imam makmum itu bareng. Jadi imam juga sunnah bilang amin ketika waladdallin amin. Bukan hanya makmum yang sunnah. Wa yaqulu kullama sajad, dan membaca setiap sujud. Wa idza qama minal julus, ketika berdiri dari duduk membaca Allahu Akbar. Tsumma yaqulu idza sallama, kemudian membaca ketika salam walladzi nafsi biyad. Ketika sudah selesai sholat, ibu siapa, Abu Hurairah kemudian berkata walladzi nafsi biyadi, demi Allah, ini sumpah ya. Walladzi nafsi biyadi itu demi nafasku atau demi jiwaku yang ada di tangannya. Maksudnya ada di dalam kekuasaan Allah. Sumpah berarti demi Allah. Ini sesungguhnya aku, kata Abu Hurairah, la ashbahukum salatam bi Rasulillah. Yang paling mirip solatnya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rawahun Nasa'i. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i wa Ibnu Huzaimah. Jadi artinya hadis Nu'aim al-Mujmir dengan hadis yang setelahnya ini nanti hadis-hadis yang mendukung bahwa bismillah bagian dari Fatihah. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala, diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, "Idza qara'tumul Fatihah faqra'u bismillahirrahmanirrahim." Jika kalian membaca Fatihah, maka bacalah bismillahirrahmanirrahim. Fa'innaha, sesungguhnya bismillahirrahmanirrahim, ihda ayatiha, adalah salah satu ayatnya Fatihah. Jadi memang ada dua riwayat gitu ya. So, iya, secara garis besar ada dua riwayat. Ada riwayat yang membaca langsung Alhamdulillah, dan ada riwayat yang seperti ini yang kita praktekkan di Indonesia, di Malaysia, dan di negara-negara penganut mazhab Syafi'i itu memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, dan masing-masing itu ada riwayatnya, dan masing-masing imam itu mengikuti riwayat yang menurut dia paling kuat status hadisnya. Rawahud Daruqutni, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ad-Daruqutni, wa sawwaba waqfahu, dan dia membenarkan ini hadis mauquf. Hadis mauquf itu hadis yang diriwayatkan oleh sahabat atau tabi'in. Demikian yang kita bisa baca pada malam hari ini. Sebelum kita tutup, disilahkan jika ada yang ingin didiskusikan lebih lanjut terkait dengan hadis-hadis yang telah kita baca barusan. Baik, jika tidak ada, kita tutup ya. Bu Rianti, Bu Haryati gimana? Baik, karena tidak ada tidak ada pertanyaan yang muncul, kita cukupkan sampai di sini. Dan seperti biasa kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanika, subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama tasif. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwal wal afat, tadbiruna biha hajat, wa tahhirna biha min jami'is sayyi'at, tarfa'una biha darajat, tuballighuna biha asfal ghayat min jami'il khairat fil hayati ba'da al-mamat wa ala al-muslimin bismillah. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وزدنا علما. اللهم ارزقنا فهم النبي وحفظ المرسلين والهم الملائكة المقربين. اللهم علمنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. آمين.
اللهم لا تدع في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا إلا قضيتها وسهل لها يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من الأجل والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. ربنا آتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة. اللهم اجعلنا أولادنا وتلاميذنا منهم خير ولا تجعلنا وإياهم في الشر والضيق. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Kiranya cukup, kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.